Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin. Hanya satu pucuk yang diduga merupakan jenis senjata api dan masih didalami polisi. Hello Technolovers! Penemuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terus menjadi perhatian publik. Kasus yang awalnya disebut melibatkan 995 pucuk senjata api itu kini mulai menemui titik terang setelah polisi melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap barang-barang yang ditemukan. Polda Metro Jaya memberikan koreksi penting terhadap informasi yang sebelumnya beredar. Dari pemeriksaan terbaru, polisi memastikan jumlah keseluruhan yang ditemukan mencapai 996 pucuk. Namun, 995 diantaranya bukan senjata api, melainkan senjata angin. Hanya satu pucuk yang dipastikan merupakan senjata api. Rinciannya terdiri atas 4 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 215 pucuk pistol angin kaliber 4,5 mm, serta 776 pucuk revolver angin dengan kaliber yang sama. Sementara satu senjata api yang ditemukan adalah Franchi SPAS 15 kaliber 12 Gauge, sebuah jenis shotgun. Senjata tersebut telah diamankan polisi untuk dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut. Penemuan benda-benda tersebut bermula pada Jumat 10 Juli 2026 ketika pihak sekolah berupaya membuka salah satu ruangan di lingkungan yayasan yang sudah cukup lama terkunci. Karena ruangan tersebut tidak dapat dibuka secara biasa, pihak sekolah meminta pendampingan kepolisian. Personel Reskrim bersama unit identifikasi Polres Metro Jakarta Selatan kemudian melakukan pemeriksaan di lokasi. Kuasa hukum pihak sekolah Hermawanto sebelumnya mengungkapkan bahwa dari proses pembukaan ruangan tersebut ditemukan ratusan benda menyerupai senjata, lengkap dengan sejumlah amunisi dan aksesoris lainnya. Jumlahnya sangat besar hingga mencapai hampir 1.000 pucuk. Tak mengherankan jika temuan tersebut langsung memunculkan pertanyaan mengenai siapa pemiliknya, dari mana asalnya, dan mengapa benda sebanyak itu disimpan di dalam lingkungan sebuah sekolah. Polisi kemudian membawa serta mengamankan barang-barang tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah dilakukan pengecekan lebih teliti oleh Subdit Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan, barulah diketahui bahwa mayoritas barang tersebut merupakan senjata angin dan bukan senjata api sebagaimana informasi awal yang beredar. Fakta baru juga terungkap mengenai satu-satunya senjata api yang ditemukan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, senjata jenis Franchi SPAS 15 tersebut tercatat atas nama seorang pria berinisial DS. Namun setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa DS telah meninggal dunia pada 2020. Karena pemilik yang tercatat telah meninggal, senjata tersebut kini diamankan untuk mengetahui bagaimana senjata itu akhirnya berada di lingkungan yayasan sekolah dan siapa yang menguasainya setelah DS meninggal. Sementara untuk 965 senjata angin, polisi masih mendalami asal-usul proses impor hingga alasan benda-benda tersebut disimpan di sekolah. Inilah yang menjadi salah satu fokus utama penyelidikan terbaru. Pihak mantan ketua pengurus yayasan berinisial IWD melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan berbeda. Mereka menyatakan 995 senjata angin tersebut merupakan milik PT Lokta Karya Persatuan Menembak Indonesia atau Perbakin dan diklaim memiliki izin resmi. Direktur Utama PT Lokta Karya Perbakin, Al-Hadid Endar Putra, yang juga menjadi kuasa hukum IWD, mengatakan barang tersebut merupakan inventaris perusahaan. Menurut versinya, senjata-senjata itu dahulu dipersiapkan berkaitan dengan rencana kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Al-Hadid mengklaim rencana tersebut telah ada sejak sekitar 2020 dan senjata sudah berada di lingkungan sekolah sejak periode tersebut. Ia juga mengaku telah menunjukkan dokumen perizinan kepada pihak kepolisian. Namun, penjelasan mengenai ekstrakurikuler menembak itu dibantah oleh pihak sekolah saat ini. Hermawanto mengatakan pihaknya telah menanyakan persoalan tersebut kepada guru-guru yang sudah lama bekerja di sekolah. Menurut keterangan para guru, tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak.
Polres Metro Jakarta Selatan juga menyampaikan bahwa sejauh penyelidikan yang dilakukan, polisi belum melihat adanya hubungan temuan senjata tersebut dengan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegunaan sebenarnya dari ratusan senjata itu masih dalam proses pendalaman. Dengan adanya dua versi berbeda tersebut, polisi kini tidak hanya mengandalkan klaim dari masing-masing pihak. Penyidik sedang memeriksa dokumen impor untuk mengetahui apakah seluruh senjata angin tersebut benar-benar masuk ke Indonesia secara resmi dan apakah jumlah barang yang ditemukan sesuai dengan manifest. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kesesuaian manifest menjadi penting. Apabila jumlah dan jenis barang sesuai dengan dokumen impor, maka proses masuknya dapat dianggap melalui jalur resmi. Namun, apabila ditemukan barang yang tidak tercantum dalam manifest, penyelidikan bisa berkembang ke dugaan penyelundupan. Selain izin impor, polisi juga mendalami lokasi penyimpanannya. Polda Metro Jaya merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2020 yang antara lain mengatur pemberitahuan mengenai izin impor dan gudang penyimpanan. Karena itulah tidak cukup hanya mengetahui apakah barang tersebut memiliki dokumen, polisi juga perlu memastikan apakah penyimpanannya di lingkungan sekolah sesuai dengan ketentuan. Untuk memperjelas semua persoalan tersebut, mantan Ketua Pengurus Yayasan IWD dijadwalkan dipanggil polisi pada pekan berikutnya. Dalam pemeriksaan itu, penyidik akan mendalami kapan ratusan senjata tersebut diimpor, berapa jumlah yang masuk, apa tujuan impornya, serta mengapa kemudian disimpan di ruangan yang berada di lingkungan sekolah. Polisi juga akan mencocokkan keterangan IWD dengan dokumen yang telah diperoleh selama penyelidikan. Namun, senjata bukan satu-satunya barang yang membuat kasus ini menjadi sorotan. Dalam pemeriksaan lanjutan pada Rabu 5 Agustus 2026, aparat kembali menemukan sejumlah benda lain dari ruangan yang berkaitan dengan pengurus lama yayasan. Di antaranya terdapat beberapa unit airsoft gun, serta barang yang diduga narkotika. Polisi melaporkan menemukan 2 linting yang diduga ganja dan 1 paket yang diduga sabu. Karena statusnya masih berupa barang yang diduga narkotika, kandungan dan kepemilikannya masih perlu dibuktikan melalui proses pemeriksaan kepolisian. Selain itu, ditemukan pula sejumlah CD atau VCD bermuatan pornografi. Dalam keterangan sebelumnya, pihak sekolah menyebut jumlahnya sekitar 30 keping. Temuan tersebut semakin memperbesar tanda tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan yang selama ini terkunci tersebut. Pihak sekolah menyebut ruangan-ruangan itu sebelumnya berada dalam penguasaan pengurus lama yayasan. Menurut Hermawanto, IWD telah diberhentikan dari jabatan ketua pengurus yayasan pada April 2026. Pihak sekolah menyebut pemberhentian dilakukan setelah muncul dugaan penyalahgunaan keuangan yayasan untuk kepentingan pribadi. Salah satu dugaan yang disampaikan pihak sekolah berkaitan dengan penggunaan dana yayasan untuk membeli tanah yang kemudian disebut menggunakan nama istri IWD. Namun persoalan tersebut juga berkembang menjadi sengketa internal yayasan. Pihak IWD dan pihak pengurus saat ini memiliki perbedaan versi mengenai proses pemberhentian maupun pengelolaan yayasan. Sengketa tersebut bahkan telah masuk ke ranah perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena itu, dugaan mengenai penyalahgunaan dana masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah berkekuatan hukum tetap. Menariknya, konflik kepengurusan inilah yang kemudian justru menjadi pintu masuk ditemukannya ratusan senjata tersebut. Pihak pengurus baru mengatakan mereka sebelumnya tidak memiliki akses ke sejumlah ruangan karena pintu terkunci dan kuncinya berada pada pengurus lama. Setelah terjadi pergantian kepengurusan, akses ke ruangan mulai dibuka. Dari situlah benda-benda yang kemudian dilaporkan kepada polisi ditemukan. Sebelumnya juga sempat muncul kabar mengenai sebuah ruangan berbentuk seperti bunker yang berada di lingkungan sekolah. Pihak yayasan bahkan sempat meminta polisi segera membuka bunker tersebut karena khawatir masih ada senjata ataupun barang lain yang disimpan di dalamnya.
Kini teka-teki mengenai bunker tersebut sudah terjawab. Polisi telah masuk dan memeriksanya. Berdasarkan keterangan terbaru pihak yayasan pada Jumat 7 Agustus 2026, tidak ditemukan barang bukti apapun di dalam bunker tersebut. Hermawanto bahkan mengakui sebelumnya terjadi kesalahan informasi mengenai dugaan isi ruangan tersebut. Dengan demikian, narasi bahwa narkoba ataupun senjata ditemukan di dalam bunker perlu diluruskan. Barang-barang yang diamankan berasal dari ruangan lain yang telah diperiksa polisi. Saat ini setidaknya 2 ruangan telah dipasangi garis polisi, termasuk ruangan tempat pembongkaran barang serta ruangan yang sebelumnya digunakan mantan ketua pengurus Yayasan IWD. Di tengah ramainya pemberitaan, pihak kepolisian juga memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut tidak dihentikan. Kegiatan siswa masih berlangsung normal seperti biasa. Penyelidikan difokuskan terhadap ruangan dan barang-barang yang ditemukan tanpa menghentikan seluruh aktivitas pendidikan. Pihak yayasan juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ditemukan informasi mengenai keterlibatan guru dalam penyimpanan senjata. Menurut keterangan pengurus, sejumlah guru yang telah bekerja sejak 2010 dan 2011 mengaku tidak mengetahui adanya ratusan senjata tersebut dan membantah pernah menjalankan kegiatan ekstrakurikuler menembak. Karena itu, penyelidikan saat ini lebih diarahkan kepada pihak-pihak yang memiliki akses terhadap ruangan serta pihak yang berkaitan dengan perusahaan pemilik atau pengimpor senjata angin tersebut. Kasus ini bahkan mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut temuan tersebut mengejutkan dan meminta persoalannya ditangani secara tegas. Pemerintah Provinsi DKI menyatakan mendukung aparat kepolisian untuk menuntaskan penyelidikan, terlebih karena lokasi penemuan berada di lingkungan lembaga pendidikan. Polisi sendiri telah membuat laporan polisi model A tak lama setelah mengetahui adanya temuan tersebut. Laporan model A merupakan laporan yang dibuat oleh anggota kepolisian ketika petugas mengetahui atau menemukan langsung dugaan tindak pidana, sehingga penyelidikan dapat dilakukan tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat. Selain memeriksa barang-barang yang ditemukan, penyidik juga telah menemukan sejumlah dokumen yang kini menjadi bagian dari bahan penyelidikan. Dokumen itulah yang akan dicocokkan dengan keterangan pemilik perusahaan, mantan pengurus yayasan, izin impor, serta manifest barang. Dengan perkembangan terbaru ini, kasus tersebut mulai memiliki gambaran yang lebih jelas. Informasi awal mengenai ditemukannya 995 senjata api kini telah diluruskan. Yang ditemukan adalah 955 senjata angin dan 1 pucuk senjata api, sehingga totalnya 956 pucuk. Satu-satunya senjata api tercatat atas nama DS yang telah meninggal dunia sejak 2020. Sementara pihak PT Lokta Karya Perbakin mengklaim 955 senjata angin merupakan milik perusahaan dan memiliki izin. Namun, polisi belum berhenti pada klaim tersebut. Legalitas proses impor, kesesuaian jumlah dengan manifest, tujuan pembelian, lokasi penyimpanan, hingga alasan mengapa ratusan senjata itu berada di lingkungan sekolah masih harus ditelusuri. Begitu pula dengan temuan barang yang diduga sabu dan ganja. Sejumlah CD pornografi serta berbagai aksesoris senjata, polisi masih perlu memastikan siapa pemiliknya dan apakah terdapat unsur pidana dalam penyimpanannya. Karena perkara masih berada pada tahap penyelidikan, belum ada kesimpulan final mengenai siapa yang bertanggung jawab. Pemanggilan IWD yang direncanakan berlangsung pekan depan diperkirakan menjadi salah satu tahapan penting dalam menjawab berbagai pertanyaan yang masih tersisa. Dari pemeriksaan itu, polisi diharapkan dapat mengetahui bagaimana hampir 1.000 senjata angin tersebut bisa berada selama bertahun-tahun di lingkungan sebuah sekolah, siapa yang memerintahkan penyimpanannya, serta apakah seluruh proses impor dan penyimpanannya telah memenuhi aturan hukum. Untuk saat ini, satu hal sudah dapat dipastikan. Kasus yang awalnya terlihat seperti penemuan hampir 1.000 senjata api ternyata jauh lebih kompleks. Bukan hanya mengenai jenis senjatanya, tetapi juga menyangkut konflik pengelolaan yayasan, kepemilikan perusahaan, dokumen impor, lokasi penyimpanan, satu senjata api yang pemiliknya terdaftar telah meninggal, hingga temuan barang lain yang masih terus diperiksa polisi. Penyelidikan pun belum berakhir. Setiap klaim dari pihak yayasan lama maupun pengurus baru masih harus diuji melalui bukti dan pemeriksaan aparat sebelum dapat ditarik kesimpulan mengenai siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas seluruh barang tersebut.